Akhir-akhir ini sedang marak kejahatan online yaitu penipuan dengan modus berpura-pura menjadi karyawan Taspen, lalu mengirimkan informasi yang tidak benar seperti kenaikan gaji pensiun atau bonus kepada pensiunan. Penipu lalu meminta calon korban untuk mengunduh aplikasi melalui tautan palsu yang telah dirancang untuk menipu. Tautan ini biasanya terlihat mirip dengan situs resmi Taspen. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang informasi penting terkait penipuan yang berkedok pembaruan data Taspen bagi pensiunan PNS. Bapak Ibu khususnya pensiunan agar waspada menghadapi modus penipuan yang meminta data pribadi melalui pesan yang tidak resmi. Selain itu, kita juga akan membahas kabar yang beredar tentang kenaikan gaji 16% bagi PNS yang ternyata tidak memiliki sumber resmi. Oleh karenanya penting bagi Bapak Ibu jika ingin mendapatkan informasi yang benar silahkan cari informasi dari saluran resmi Taspen untuk menghindari hoaks. Nah, seperti apa infonya, mari kita ikuti berita selengkapnya. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Selamat siang Pak, kami dari Taspen. Agar pembayaran pensiunan Bapak lancar, harap download aplikasi Taspen Autentikasi dari link berikut. Lalu Bapak bisa isikan data pribadi Bapak agar kami bisa memproses data Bapak lebih cepat. Ditunggu ya Pak. Kami baru saja menerima laporan adanya penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Nah, sekarang kami akan menyelidiki pelaku pembuat aplikasi palsu. Buka! Apa ini? Kami amankan atas pembuatan aplikasi palsu yang mengatasnamakan Taspen. Taspen menghimbau agar sobat melakukan beberapa hal ini untuk menjaga keamanan data pribadi dari penipuan. 1. Jangan sembarangan klik atau mengunjungi tautan yang dibagikan dari nomor yang tidak dikenal. 2. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti nama, nomor induk pegawai, nomor Taspen, NPWP, NIK, nomor rekening, alamat, dan data pribadi lainnya yang bersifat rahasia pada website yang mencurigakan dengan nama domain tidak resmi. 3. Jangan mudah tergiur bonus atau kenaikan gaji pensiun dari website atau aplikasi palsu yang mengatasnamakan Taspen. Perlu diingat, Taspen tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan atau tautan. Semua layanan yang tersedia pun gratis, tidak dipungut biaya. Tetap waspada pada segala modus kejahatan digital, terutama melalui aplikasi atau website palsu. Jaga keamanan selalu ya Sobat Taspen. Kunjungi website resmi Taspen hanya di taspen.co.id, call center Taspen di 1500919, atau kunjungi media sosial resmi Taspen. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada pengumuman penting nih dari Taspen yang disampaikan melalui media resminya. Mari kita langsung Bapak Ibu. Nah, baru-baru ini Taspen di media resminya memposting informasi seperti ini Bapak Ibu. Waspada modus penipuan berkedok pembaruan data Taspen. Ini Bapak Ibu perlu simak sampai tuntas pengumumannya supaya Bapak Ibu jangan sampai menjadi korban dari penipuan yang berkedok pembaruan data Taspen ini Bapak Ibu. Mari kita lihat seperti apa informasi dari Taspen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Isi pengumumannya seperti ini. Tetap waspada dan cermat dalam menerima pesan yang mengatasnamakan Taspen, khususnya yang berisi permintaan pembaruan data melalui WhatsApp. Modus ini kerap ditemukan meliputi adanya pesan dari nomor yang tidak dikenal yang meminta peserta mengisi atau mengirimkan data pribadi melalui tautan tertentu. Perlu kami sampaikan bahwa pesan tersebut tidak berasal dari Taspen dan tidak mewakili komunikasi resmi perusahaan. Untuk memastikan ketepatan data dan kelancaran layanan, peserta aktif maupun pensiun diimbau untuk melakukan pembaruan data sesuai dengan kondisi terkini, seperti peserta aktif perubahan data pribadi, perubahan status keluarga, penambahan atau pengurangan pasangan maupun anak. Proses pembaruan dilakukan melalui instansi pemerintah daerah, tempat peserta bekerja. Jadi kalau pembaruan data untuk peserta aktif ya, itu dilakukan di instansi masing-masing, instansi kantor tempat bekerja.
Bagaimana dengan pensiun? Nah, ini perlu dipahami. Pembaruan data finansial, perbaikan surat keputusan apabila terdapat penyesuaian terhadap besaran pensiun pokok, perbaikan SKPP atau surat keterangan penghentian pembayaran apabila terdapat kewajiban pembayaran utang, perubahan komponen tunjangan keluarga, penambahan atau pengurangan pasangan dan anak. Yang kedua, pembaruan data non-finansial, perpindahan juru bayar, atau perubahan alamat domisili. Jadi kalau ada pesan berupa WA atau pesan dari media sosial itu jangan direspon Bapak Ibu, diabaikan saja. Apalagi pesannya melalui WA mengaku mengatasnamakan Taspen meminta data Bapak Ibu, itu di skip bahkan diblokir karena itu dipastikan modus Bapak Ibu. Nah, untuk peserta dapat melakukan pelaporan perubahan data secara mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa merubah data di kantor cabang Taspen, bisa juga secara mandiri melalui aplikasi resmi yang ditetapkan oleh Taspen Bapak Ibu. Yang pertama, aplikasi mobile andal ya, jadi itu resmi kalau aplikasi andal itu dari Taspen, atau melalui website taspen.co.id atau lebih amannya Bapak Ibu kalau ragu langsung saja ke kantor cabang Taspen kalau ingin melakukan perubahan data. Yang pasti tidak ada perubahan data melalui pesan WA yang diminta oleh oknum yang mengaku pegawai Taspen. Diharapkan pembaruan data dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan, guna menjamin kelancaran pelayanan serta terpenuhinya hak-hak peserta secara optimal. Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan data peserta, Taspen menegaskan bahwa seluruh informasi diberikan melalui kanal resmi taspen.co.id, akun resmi media sosial Taspen, dan call center Taspen di 1500919. Ini adalah media sosial resmi Taspen Bapak Ibu yang kami tampilkan juga, agar Bapak Ibu mengetahui bahwa kalau mendapatkan informasi itu bisa melalui media sosial resmi Taspen. Di berbagai platform ini sudah kami tampilkan Bapak Ibu. Kemudian terkait berita yang ramai juga, yang viral juga, yaitu kenaikan gaji pensiunan PNS, itu Taspen juga sudah memberikan pencerahan Bapak Ibu. Mari kita simak pencerahan dari Taspen terkait berita viral kenaikan gaji pensiun PNS. Pertanyaan dari Bapak Ibu pensiunan PNS seperti ini. Min, saat ini ramai berita kenaikan gaji 16% ASN dan pensiunan PNS. Mohon dicek kebenarannya. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu, perlu kita telusuri informasi ini supaya kita mendapatkan informasi yang valid dan fakta terkait berita yang ramai beredar bahkan menjadi trending Google ya, kenaikan gaji 16%. Disimak sampai tuntas. Kami sudah cek dari berbagai media nasional, kemudian situs-situs resmi pemerintah, dan informasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini salah satu ya, kita ambil dari Detik ya, detik.com. Terkait berita kenaikan 16%, di sini memuat keterangan dari Menteri Pan-RB selaku perwakilan dari pemerintah. Di sini tersampaikan bahwa terkait dengan kenaikan gaji PNS tahun 2025 belum ada konfirmasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Dilansir dari Detik Finance, Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS tahun ini. Kata Ibu Menteri Pan-RB seperti ini, saya belum ada pembicaraan secara khusus dengan Bu Menteri Keuangan, Bapak Ibu. Dan demikian kesimpulannya bahwa berita kenaikan gaji 16% tersebut adalah berita yang tidak ada sumber resminya. Dan terkonfirmasi dari pihak pemerintah menyatakan saat ini belum ada pembahasan, bahkan terkait nominal 16% itu belum ada. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati terhadap informasi yang beredar, pastikan sumbernya resmi. Nah, sejauh ini belum ada informasi resminya. Tentu kita berharap ini benar ya. Kalau memang 16% semoga ini benar, karena ini lebih tinggi di tahun 2024 yang 12% untuk pensiunan PNS ya. Kalau naik 16% tentu ini lebih tinggi. Tapi Bapak Ibu sekali lagi kami tekankan bahwa informasi yang baik adalah informasi yang resmi dan benar. Nah, sejauh ini belum ada informasi resmi, bahkan pembahasannya di pihak pemerintah pusat itu belum ada berdasarkan keterangan dari Menteri Pan-RB tadi. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga pihak Taspen juga dalam videonya beberapa waktu yang lalu menyampaikan terkait berita kenaikan gaji yang perlu Bapak Ibu antisipasi. Awas Sobat Taspen, ada info penting buat kamu. Simak sampai akhir ya. Seiring dengan beredarnya informasi terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan pensiunan tahun 2025, Taspen mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum memiliki dasar hukum resmi.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan pengumuman dan aturan resmi yang mengatur kenaikan gaji PNS maupun pensiunan pada tahun 2025. Sebagai referensi, penyesuaian gaji PNS terakhir kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, penyesuaian pensiun pokok bagi peserta pensiun ditetapkan pada PP Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur kenaikan sebesar 12% bagi pensiunan PNS serta janda dudanya. Taspen juga telah melaksanakan pembayaran penyesuaian gaji pensiunan sesuai pengumuman yang telah diterbitkan dengan nomor PUM 01/2024 tentang penetapan atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Pusat, tunjangan perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan, dan janda warakawuri dudanya yang berlaku terhitung 1 Januari 2024. Taspen berkomitmen untuk menyalurkan gaji dan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini ya. Untuk mencegah informasi hoax, dapatkan informasi resmi hanya melalui website Taspen di www.taspen.co.id, call center Taspen di 1550919 atau media sosial Taspen. Kamu juga bisa sampaikan pertanyaan seputar Taspen melalui Tiker dengan mengakses tiker.taspen.co.id.